Hello bro, ada satu kisah menarik yang berbau horor di salah satu perkampungan, mari kita simak kisahnya. Rangga, seorang pemuda baru di kampung Semplak Lebak, penasaran dengan sebuah rumah tua yang dianggap angker oleh warga. Bersama teman-temannya, Aldi dan Bima, ia nekat memasuki rumah itu di malam hari. Yang awalnya hanya dianggap petualangan seru, berubah menjadi pengalaman mengerikan. Mereka tidak hanya mengalami gangguan makhluk halus, tetapi juga menemukan rahasia kelam di balik rumah tersebut, sebuah tragedi yang masih menyisakan dendam. Malam di warung kopi pinggir jalan, suara jangkrik bersahutan, suasana remang-remang. Pak Jaya, pemilik warung, wajah serius, kalau kalian masih mau tinggal lama di sini, jangan sekali-kali masuk rumah tua di ujung kampung. Rangga penasaran, kenapa, Pak? Emangnya kenapa rumah itu? Pak Jaya menghela napas, dulu ada satu keluarga tinggal di sana, suami, istri, dan anak perempuan mereka. Tapi mereka meninggal dengan cara mengerikan. Sejak itu, warga sering melihat sosok perempuan dengan wajah hancur. Aldi dan Bima saling pandang, merasa tertantang. Aldi menyeringai, kalau cuma cerita doang, kita buktikan aja. Pak Jaya menatap mereka tajam, lalu berbisik dengan suara berat. Pak Jaya, kalau kalian dengar suara tangisan atau ada yang berbisik, jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, malam semakin larut. Rangga, Aldi, dan Bima berdiri di depan rumah tua yang gelap dan rapuh. Pohon besar di samping rumah menjulang menyeramkan. Pintu berderit saat mereka membukanya. Bau anyir menyengat, lantai penuh debu dan bercak hitam misterius. Bima berbisik, kayak ada yang ngikutin kita. Di sudut ruangan, sesosok bayangan hitam tampak berdiri. Mereka menyorot dengan senter kosong. Aldi melihat ke cermin besar yang berdebu, tiba-tiba muncul bayangan seorang wanita bermata hitam pekat, berdiri di belakangnya. Aldi berteriak keluar. Mereka berlari ke ruangan lain dan menemukan sebuah pintu kecil di lantai, seperti pintu menuju ruang bawah tanah. Rangga, kita buka. Bima menyalakan senter dan mengarahkan ke bawah. Terlihat tangga kayu menuju ruangan gelap. Mereka turun dengan hati-hati. Di bawah tanah, mereka menemukan kamar kecil berisi ranjang berkarat, boneka usang, dan dinding yang penuh coretan. Asterisk, salah satu coretan berbunyi, tolong aku. Ayah jahat, aku dikurung di sini. Aldi berbisik ketakutan, jadi ini kamar anak itu. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari sudut ruangan. Mereka menyorot ke arah suara, terlihat sesosok gadis kecil berambut panjang duduk di sudut, membelakangi mereka. Rangga, siapa kamu? Perlahan, gadis itu menoleh, wajahnya hancur, matanya hitam kosong, dan mulutnya sobek hingga telinga. Hantu gadis berbisik serak, tolong aku, atau aku ajak kalian bersamaku. Lampu senter berkedip-kedip, lalu mati total. Terdengar suara tawa mengerikan dari berbagai arah. Mereka berlari menaiki tangga, tetapi pintu ke ruang utama tertutup sendiri. Suara langkah kaki berlari terdengar dari belakang. Bima, dia ngejar kita. Pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Mereka berhasil keluar, tetapi tiba-tiba Rangga terseret kembali ke dalam oleh tangan yang mencengkeram kakinya. Rangga teriak kaget, melihat sosok pria besar bermata merah menariknya ke dalam. Aldi dan Bima menarik tangannya sekuat tenaga. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan berteriak nyaring, dan sosok pria itu melepaskan Rangga. Di luar rumah, Pak Jaya sudah menunggu dengan wajah pucat. Pak Jaya, kalian melihat mereka, bukan? Rangga terengah-engah, kami melihat gadis kecil itu, dan pria besar yang menyeretku. Pak Jaya, itu ayahnya. Dia dulu menyiksa anaknya di ruang bawah tanah. Sampai akhirnya anak itu mati di sana. Arwahnya masih terperangkap. Mereka terdiam, merinding. Tiba-tiba, di jendela rumah tua itu, sesosok gadis kecil terlihat menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Gadis itu berbisik dari kejauhan, aku belum selesai bermain dengan kalian. Cerita tamat, sekian dan terima kasih.